Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasel Kurnafredo dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 25051011047. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi bahasa Indonesia, cara menulis daftar pustaka yang benar. Yuk, mari kita simak. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi identitas sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, laporan, atau sumber lainnya. Daftar ini biasanya ditempatkan di bagian akhir suatu karya tulis. Selanjutnya, tujuan dan manfaat daftar pustaka. Tujuan daftar pustaka memberikan pengakuan terhadap karya orang lain yang telah digunakan sebagai referensi, memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli informasi yang dikutip, menunjukkan bahwa karya tulis tersebut didukung oleh referensi yang kredibel, memberikan pengakuan terhadap karya orang lain yang telah digunakan sebagai referensi, memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli informasi yang dikutip, menunjukkan bahwa karya tulis tersebut didukung oleh referensi yang kredibel. Manfaat daftar pustaka: mencegah plagiarisme, meningkatkan kredibilitas dan keilmiahan karya tulis, menjadi bukti bahwa penulis telah melakukan kajian literatur yang memadai. Selanjutnya, fungsi daftar pustaka sebagai alat verifikasi keabsahan informasi dalam karya tulis, sebagai sarana untuk memberikan apresiasi terhadap karya orang lain, sebagai panduan bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut topik yang dibahas. Selanjutnya, unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur yang biasanya terdapat dalam pustaka tergantung jenis sumbernya, antara lain untuk buku, nama penulis, tahun terbit, kota terbit, nama terbit. Untuk jurnal atau artikel ilmiah, nama penulis, tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor jurnal, halaman, DOI atau jika ada. Untuk sumber daring atau website, nama penulis atau organisasi, tahun publikasi, judul artikel atau halaman, nama situs atau web, URL, tanggal akses jika diperlukan. Untuk selanjutnya, gaya penulisan daftar pustaka. Beberapa gaya penulisan daftar pustaka yang umum digunakan: APA atau American Psychological Association, umum di bidang sosial, pendidikan, dan psikologi. MLA, Modern Language Association, untuk umum di bidang sastra dan humaniora. Chicago Style, sering digunakan dalam sejarah dan beberapa bidang humaniora. IEEE, untuk digunakan di bidang teknik dan ilmu komputer. Vancouver, untuk umum di bidang kesehatan dan kedokteran. Untuk selanjutnya, cara penulisan daftar pustaka. Beberapa aturan umum atau contoh mengikuti gaya APA edisi ke-7 yang paling umum di Indonesia adalah daftar disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis. Gunakan hanging atau indent atau baris pertama rata kiri, baris berikutnya menjorok ke dalam. Gunakan huruf kapital hanya pada huruf pertama, judul, atau kecuali nama proper. Judul buku dan jurnal dicetak italik atau dimiringkan. Dan ini contoh penulisan daftar pustaka atau gaya APA edisi ke-7. Mohon disimak. Untuk pertama, buku. Untuk kedua, jurnal ilmiah. Untuk ketiga, website atau situs web. Jadi itu tadi sedikit edukasi tentang cara penulisan daftar pustaka yang benar. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.